Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih dengan saya, Muhammad Imam, akan menjelaskan sedikit salah satu aplikasi yang disediakan oleh Google, yaitu aplikasi Google Dokumen. Aplikasi Google Dokumen ini sama seperti aplikasi Google lainnya, seperti Google Chrome, Classroom, Google Drive, Translate, dan lain sebagainya. Oke, langsung kita fokus ke Google Dokumen. Google Dokumen ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk menulis apapun, dimanapun, dan yang pasti salah satu keunggulannya kalian bisa membagikan pekerjaan atau tulisan itu kepada siapapun yang kalian kehendaki. Aplikasi Google Dokumen ini kalau di HP kalian seperti ini, bisa kalian cari di aplikasi Play Store. Oke, yang pertama kita harus mengenal fitur-fitur dalam Google Dokumen ini. Yang pertama, fitur clear formatting. Clear formatting ini sangat bermanfaat ketika kalian menempelkan tulisan dari media lain. Mungkin formatnya berbeda dengan yang ada sebelumnya di Google Dokumen ini. Caranya bisa di blok, di biarkan seperti itu, import tulisannya, klik kanan, kemudian langsung clear formatting. Itu akan otomatis tulisan yang Anda blok itu sama dengan yang ada sebelumnya di Google Dokumen. Itu fitur yang pertama. Yang kedua, menambah font lain. Font lain dalam Google Dokumen ini bisa dipilih sesuai yang kita inginkan. Fitur ini menambahkan font baru. Font baru yang bisa diakses di Google Font untuk memilih font yang lain. Fitur selanjutnya menulis dokumen dengan suara. Ini bisa membuat tulisan hanya dengan suara saja. Bahkan suara titik, koma itu bisa dijadikan tulisan. Tulisannya bukan titik, TITIK, bukan, tapi titik dengan suara yang jelas. Bisa kalau pakai HP itu bisa dimanfaatkan pada keyboard kalian. Biasanya di atas itu ada gambar mikrofon, itu bisa ditulis. Fitur selanjutnya suggestion mode. Fitur ini dapat mengkolaborasikan setiap kata yang ditulis di Google Dokumen ini dengan Microsoft Word, dengan pekerjaan yang ada di Microsoft Word. Fitur selanjutnya menghilangkan koreksi otomatis. Di dalam Google Doc ini ada sebuah fitur yang bisa bermanfaat, yaitu mengeja. Ketika kita salah eja, biasanya diberi tanda merah pada Google Doc ini. Namun pada Google Doc ini kita akan meminimalisir terjadinya kesalahan tulisan. Jadi bisa koreksi otomatis. Selanjutnya, tandai seseorang di komentar. Jadi kita bisa menandai siapa saja yang ingin berkomentar pada pekerjaan atau tulisan yang ada di Google Dokumen. Selanjutnya, tambahkan bookmark untuk kurangi scrolling mode lane. Fitur ini ketika bisa diaktifkan dengan cara klik masuk ke insert, kemudian pilih menu bookmark.
Selanjutnya mode klik. Selanjutnya klik kanan untuk mencari info. Beda dengan Microsoft Word ya yang ada di komputer. Ketika kita ingin mencari definisi dari sebuah kata, kita harus mengcopy kata itu dan menjamin juga. Kalau di Google Doc ini kita bisa memblok dan kemudian secara otomatis akan menerjemahkan info yang kita blok tadi. Selanjutnya menerjemahkan secara langsung. Nah, ini juga hampir sama dengan fitur yang sebelumnya. Terakhir ini revision history. Revision history ini bisa mengetahui siapa saja yang telah mengedit, mengubah pekerjaan yang dilakukan bersama-sama atau dengan orang lain yang kita kehendaki. Nah, yang kita bahas pada kali ini ada kaitannya dengan revision history. Keunggulan lainnya dari Google Doc itu adalah fitur share yang memungkinkan kalian berbagi dokumen dengan siapapun yang kalian kehendaki. Fitur ini bisa digunakan untuk membuat pekerjaan kelompok. Misalnya nanti akan ada tutorial bagaimana cara membagikan pekerjaan ini secara kelompok. Salah satu caranya memasukkan email. Email pengguna lain dimasukkan, dan yang akan tutorial kali ini kita menggunakan cara kedua, yaitu mengirimkan undangan dalam bentuk link untuk membuka sebuah dokumen tersebut, atau bisa juga dengan membagikan link. Ini nanti sama. Selanjutnya kamu bisa memilih siapa saja yang hanya bisa melihat, memberikan catatan, atau menulis secara salah satu dokumen. Satu dokumen doc itu bisa dilihat 200 orang secara bersamaan, dan maksimal seseorang bisa mengedit itu adalah 50 orang. Sekarang kita langsung tutorial bagaimana cara membagikan Google Doc ini dengan menggunakan undangan via langsung kita lihat cuplikan tutorialnya. Oke, untuk tutorial selanjutnya bagaimana membagikan dokumen yang akan kita kerjakan secara bersama-sama. Yang pertama, kita buka Google dokumennya. Selanjutnya kita klik tombol plus di pojok kanan bawah, kita pilih dokumen baru. Iya, tutorial ini saya contohkan lewat kalian juga mudah dalam mencontoh, mudah dalam mengaplikasikannya nanti. Silakan di sini kita langsung bagi saja. Misalnya untuk membuat makalah ya, langsung kita bagi bab 1 saya, bab 2 teman sekelompok saya, misalnya ada yang bernama Sulfi. Selanjutnya bab 3 ada yang bernama Sinar, teman saya. Dan yang terakhir satu lagi ada yang bernama Yasir, teman saya juga. Nah, di sini setelah selesai kita bisa centang pojok kiri atas. Nah, kita beri nama tugas kelompok. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa langsung
bagikan. Bagikan ini bisa dikelola dengan nanti bisa setiap orang itu akan mengedit tugas ini. Kita klik kelola orang dan link. Oke. Kita di sini mengubah setelan linknya. Ini pengaturannya agar bisa diedit bersama-sama dengan cara membagikan linknya. Nanti bisa disimak pengaturannya. Kita diubah siapa saja yang memiliki link, karena kita nanti akan berbagi lewat WA misalnya. Nah, yang bisa mengakses juga diatur sebagai editor. Nah, sudah. Setelah itu kita kembali. Nah, kita salin saja link yang sudah disediakan ini. Langsung kita klik fitur seperti peniti itu. Sudah langsung disalinnya. Oke, kita langsung bisa kembali ke WhatsApp dan membagikan pekerjaan tadi. Langsung ditempelkan, kita bagi, tempelkan, bisa langsung ditempel saja. Nanti akan muncul seperti itu. Ini untuk teman saya selanjutnya. Nah, di situ teman yang dibagikan linknya bisa mengedit sesuai tugas masing-masingnya. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Oke, sudah jelas ya. Jadi tutorial tadi saya praktek langsung dari HP biar kalian lebih mudah untuk mempraktekkannya. Oke, materi kali ini selesai dan terima kasih atas perhatian kalian. Untuk selanjutnya sama, jadi kalian harus membuat pekerjaan nanti dibagi kelompoknya ya, untuk lulus pengerjaannya nanti saya bagikan di WA group kalian. Oke, terima kasih untuk pelajaran kali ini. Saya kira cukup. Jika ada yang masih belum jelas bisa tanyakan di WhatsApp. Oke, thanks. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.